Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kepala BPP dan Ketua Koordinator Penyuluhan Pertanian khususnya ya, dan kesempatan yang diberikan kepada kami bisa memberikan sosialisasi tentang kemitraan produksi benih jagung Pantasit Indonesia di wilayah Batu Kliang Utara. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga atas kesempatan dan kehadiran Bapak Ibu petani dan pengurus kelompok tani. Sebelumnya Tiang perkenalkan diri, Tiang Aji atau Agib mungkin dikenal sebagai penanggung jawab produksi benih jagung Adpanta untuk wilayah Lombok Tengah dan Lombok Timur. Kemudian saya datang bersama rekan saya yang bertugas untuk wilayah Batu Kliang Utara ini, saudara Hasbi ini. Selanjutnya masuk ke intinya saja karena kita sebagai petani ini mungkin ada banyak pekerjaan yang harus ditinggalkan untuk menghadiri acara ini. Produksi benih yang dilakukan oleh kami PT Pantasit Indonesia adalah produksi benih jagung hibrida. Jagung hibrid, untuk produksi benih jagung hibrida ini adalah produksi benih jagung yang dibentuk atau yang diproduksi dari dua indukan berbeda. Maksudnya nanti akan ada istilah untuk syarat kemitraan ini kita lahannya harus ada dua isolasi istilahnya. Tidak boleh ada tanaman jantan, tanaman jagung lain di sekitar lahan budidaya dengan syarat isolasi jarak mungkin 200 meter. Oke. Kalau ada jagung lain selain jagung ini dalam radius 200 meter. Oke. Kemudian kalau isolasi waktu kita pakai 21 hari. Kangguan berderet pelepe lalu jarak waktu tanam ke 20 kilo atau 2 minggu. Kemudian teknik budidaya untuk tanaman arak Nina Mama marak Cita cerita baru. Tanaman betina 4 baris, tanaman jantan itu 2 baris, 5 baris bener, 2 baris mama. Untuk jarak tanam betina ke baris betina banyak ini ke 60, terus gigin 20. Marak tancap biasa waktu gigin balu olah sampai 20. Kemudian jarak tanam jantan ke telung dasa, ban antara jantan ke telung dasa. Oleh mama jawab ini ban telung dasa dua. Jarinya nyodok tiwok doang sama mama. Jadi dek yang berkurang populasi tanaman karena arah tanaman jantan betina. Mungkin lemak ya terbeli si perusahaan kan, ya terbeli si perusahaan ke tanaman jagung, buah jagung sak minen berbiasa momen dia bau jual dari jagung komersil, bau dijual dari jagung pakan piranya terbau. Panen jantan dilakukan 1 minggu sebelum tanaman betina dipanen. Nanti akan ada pendampingan berkala oleh tim kami FA dan helper nanti dari perusahaan, dan per 50 hektar nanti saya juga akan ada orang. Jadi perlu kami jangan khawatir untuk karena ini ada
suatu hal yang baru tentu mungkin akan dipikir susah lah, gitu. Tapi nanti kita akan selalu ada pendampingan. Mungkin tidak tiap hari, tapi mungkin per minggu kita menyempatkan diri untuk bisa hadir. Kemudian jumlah benih per lubang tanam itu 1 benih per lubang tanam. Lalu dia sedikit doang. Ada duit karena itu dia jual tongkol, perusahaan ada berat, lema bau seke bicara seke dua bau. Karena benih yang diberikan oleh perusahaan ke petani per hektarnya itu totalnya 32 kilo, 25 kilo jantan, 7 kilo betina. Bau nyata mah isi detail-detail biasa sih ngeluai kene. Dari lipat berarti dia berkurang populasi, malah lebihan dari populasi. Kemudian interval penanaman gitu, jantan betina kemudian berjelung. Jantannya kita tanam duluan, jantan pertama kan ada 2 baris nih. 1 barisnya kita tanam sebelum kita tanam betina itu caranya 2 hari. Kemudian jantan kedua nanti kita tanam bersama dengan betinanya. Oke. Tapi jangan khawatir, nanti akan dikawal untuk penanaman sampai tumbuh bisa. Kemudian nanti ada kegiatan rowing, betaselin dan melkating. Rowing ini adalah kegiatan menghilangkan tanaman yang tidak diinginkan keberadaannya di area budidaya. Sampun mungkin belum kenal arah istilah rowing lepare. Rogging sih. Namun pelunggu lalu beli jokan yang baik disebut berlebihan 2 kali rogging. Rogging ini teteh ya tanaman jagung sak Bali. Usai ya gawe ini pelunggu ya gawe. Iki atas ini doang ya gawe. Kaji perawatan. Saat ini aja tiang gawe. Tiang tambah tenaga kerja. Tiang yang payah. Jadi pelunggu hanya budidaya seperti biasanya tanaman jagung gitu. Kemudian data seling. Nah, data seling ini adalah kegiatan menghilangkan kelamin jantan pada tanaman betina. Marak diminta satu cerita baru nih. Tanaman ini lemak yang sedak kembang mangun. Tercabut model lemak yang maya. Kemudian ada istilah melkating. Mungkin sampun mulai isi nara istilah melkating lamun itu perusahaan Arab. Karena ciri karakteristik dari tanaman yang akan kita produksi di wilayah Batu Pilar Utara itu ujung kelobot bahasa itu ujung kelobot atau lendong jagung itu sampai ujung kita sumpul kembang ini dia kode. Jadi lamun tendek gunting yang sumpelan, lamun kesumpelan subun kembang ini ke rongat. Gitu. Saya pegawai malik tiang. Kemudian untuk harga dan metode pembayaran, harga untuk ini kode 002 ya kode muajin siap beli si perusahaan 5.200. Karung dek jauh pikiran tiap bensin dek karung tiap terima sedih lurung. Oke. Kemudian untuk metode pembayaran itu karena untuk pembenihan dia ada proses untuk payment atau pembayaran itu dilakukan dalam waktu 14 hari setelah 14 hari dan paling lambat ya ceritanya paling pahit. Ini seminggu endah ya cair lalu dek bani ya para lekak memang. Ya ampun. Pahit kan cerita paling ingin cerita
ke 21 hari setelah jagung diambil dari petani dan akan diberikan via transfer atau tunai langsung ke petani oleh tiang sendiri. Begitu. Nah, kemudian untuk analisis usaha tani gitu, untuk biaya mungkin baru tuh cerita mau doang kan. Oh, analisis ini ke lamun belum gua lalahan marak tenang gale kaca begau sak wah tang alami ke sejuta sehektar. Saya satang Petani. tani. Terus masalah biaya pemotongan Petani. Jadi support bikinan kan cerita untuk biaya tanam nih ke karena mentolah lahan kan lalan. Ya pun oleh pengalaman dia dengan cerita real dia kan cerita sih dengan 700 hektar nalet biaya nalet. Kemudian untuk kebutuhan pupuk per hektar itu pira kebutuhan pupuk salangan bawah itu 800 kilo sampai setor per hektar. Pupuk sak tegadu nika pupuk urea dan fosfat. Berbagai perbandingan yang tegadu. Nanti mungkin kebiasaan petani bi anwar urea. Lamun le nika le jagung dan rekomendasian sekit banding telur sekit urea telur fosfat. Penggunaan pupuk pertama nika lamun tegadu seton cerita lamun tegadu seton hektar 300 kilo pupuk pertama, pupuk kedua 500, pupuk ketelur 400. Baun kedianan dah misi lagunya dan cerita biaya paling duit. Total harga pupuk nika lamun beraji doang mantang itu kaca sama Epi 4 second sih berhitung dia ampun berdaya 4.100.000 haji pupuk lamun setor. Kemudian pestisida namun dia menyemprot yang ke 3 kali ya insya Allah ya lebih ke 600.000 sehektar. Kemudian tenaga pupuk pengalaman yang maliknya tak cerita dete mau tanggal petani 1.800.000 total kan 2 kali berapa 600 jadi sekali berapa ada yang pelunggu rabu anti kan itu biaya ini tapi cerita langsung sekau kos-kosan kemudian ada penyemprotan itu langsung suruh dengan sadar sekali disemprot per hektar. Kita cerita biaya paling mahal lamun wilayah Batu Pian itu aja paling bau kerian. Itu kali kan setiap perawat panen biaya panen itu sak hektar pengalaman tiang 1,5 juta biaya total biaya saat keluaran si petani itu 10.675.000. Ya modal paling belit nih kita cerita. Ada kado 600 kilo rabu perut ketiak, ada semprotan di rabu andi. Itu mak itu kan, dek sebut dengan kantong peluru. Kemudian kita bercerita potensi populasi tak cerita populasi dalam sehektar ke balu 10.000 tanaman. Kemudian 20.000 nina 60.000 mama kebalik 20.000 mama 60.000 nina lagu ini pengalaman 2023 lamunane lebih asik tambah wisian sih bau 40.000 nina deh 40.000 sampai 100 lamun kodean beli-belian bangketnya bau tanisian 100.000 si metode tanam pengalaman oleh tahun-tahun sebelum
Ande bercerita kedik-kedik lamun anu tadi berhitung ande 10 doang per toko per kilo tongkon selengi-lengi itu berarti per hektar itu 5 ton lamun 10.000 5 ton pendapatan kotor nike 5 ton 500.000 kilo 5.000 kilo kali 6 kali salah 5.800 gitu. Tidak Pak dengan jauh nih 20 siwa juta di salah satu list. Kemudian pendapatan bersih nikah 20 siwa kurang 10.675.000 pendaitan baru olas juta 300 selai ribu per hektar. Iya bersih nikah pendapatan bersih. Sak kaletan ini doang. Sak mama kan tahu. Wah, lamun Malik berhitung misalnya nih itu bang 20.000 kali 10 bagi 10 tongkol berarti 2.000 mau berapa ton? Ton. Lebih mudah lagu potensi nikah tak bercerita siwa sampai 10 ton per hektar. Sampun nalet nikah dek lantan telung dasa 5 hari mau pun 3 ton saat ini doang dengan sak lamun. Nah, sarana produksi yang akan diberikan oleh perusahaan berupa benih jumlah baru waktu cerita telung desa 2 kilo itu kilo mama 6 kilo selain kilo ini herbisida sistemik ini buat herbisida sistemik per hektar mau selektif sorry sistemik ini ke ronda ya ronda tebang liter sak hektar menyesuaikan namun sediaan lahan terus herbisida kontak selektif nih lamun tiwak jagung lemak yes semprot pupak nanti saat bersih menunjang memaksimalkan penyerapan unsur hara yang kita berikan yang ini lamun telaluran pupak di temate kalau tahu isi bayi begini aku lemak waktu tukah ya nih modern jadi hanya pupak lemak hasil cabut kembang itu lamun tenalet hektar lamun sepi 2 telu jam makan seminggu lebih kembang itu okay. Kemudian fungisida gitu ya fungi tapi yang nasi bungkus se hektar kemudian insektisida gitu sapuro silahkan bahan aktif memitin benzoat termasuk racun elit untuk ulat jagung. Kemudian pupuk cair, pupuk langan atas atau cerita itu dari perusahaan akan diberikan untuk kebutuhan 2 kali semprot. Pelumbuh campur kanjen racun ulat ini gitu. Kemudian oleh tiang sendiri ini ke tangpe manu harapan di jagung gitu. Lamun lah semprot di sini nih teman di si pegang beduin pekat macam gitu. Bau pekat dulu pare di jagung. Ini saya kasih gratis Pak. Ada di saya Pak. Yang bercerita nih ke dedek anggap kamu terus sampai panen ya ambil teman bukan lalu pokok masih hamil ya teman. Ya dapat kalian ambu nih ke teman.
lamun de kadu nike nek tulak kadu perkat marak nani musim hujan. Dek nani dia tulak kadu perkat dia doang berkat bercampur gitu. Telu kali di Millennium Prod sini tambah. Berarti 5 kali ini kebutuhan di atas support lengan atas ada maksimal hasil. Dan ini gratis semua ya. Iya. Juga tentang cerita bonus pencapaian selain oleh harga mau bisa baru pendapatan sama baru lamun dan alat ke apabila petani mampu produksi ini tanggung janji memang tagih lamun deh sampai ya apabila petani mampu produksi lebih dari 5 ton per hektar dengan status GF ini ke green flagging istilah narak masalah oleh teknik budidaya peluru daka anjak misal nanti cerita baik ada 5 biji doang dalam stokol lagu dek narak masalah baru dek istilah robuing silkatin dan melkatin dan isolasi ya tetap tidak mau ya para narak namun lebih oleh 5 ton tangki sprayer elektrik saling Yang ini yang atas. Suan. Bonus jika lebih dari 5 ton. Di lamun belum mau sampai 50 ton satu hektar. Niki tambahin. Tangkal. Waalaikumsalam. Tangki Miss Duster istilah kadu mesin 2 tak. Jadi untuk kedepannya ketika saya memberikan support seperti ini harapannya pelungguh senamian para petani mitra Pantasite Indonesia semakin bisa menekan kos atau biaya produksi biaya budidaya ada yang bau kedian namun pelungguh kadung mesin paran elektrik atau pam biasa sejelo dah nyemprot ganjil dulu sak hektar lamun dekadu niku sepelan jelo wah digawe ganjil dulu lamunes sak Miss Duster niku sak kadu mesin 2 tahun niku sepelan jelo wah sak mesak biaya gede bentuk kepedulian manajemen tiang bersamaan Pantasite Indonesia untuk mensupport petani mitra kami. Ada satu lagi kan cerita nih. Lamun pelungguh nalit 3 hektar dengan rata-rata hasil lebih dari 5 ton. Lebih nika sampai 5 ton sekilo jaga tetap pokok lebih dari 5 ton. Per hektar. Dengan status GF gitu malik. Pokok status narak masalah bahwa teknik budidaya jadi pelungguh senamian betul tanggung jawab dua meskipun tiang tamak tenaga kerja lemah andai dan kurangan kan tahu kontrol dari sampai selesai pelungguh jadi tukang kontrol ini tak suruh piran harus bersih kan dia tangannya harus bersih nu atau deman bersih bersih kanggo disuruh anak dengan satu kalian kepada saling awasi ini ya Miss Duster, Miss Blower gitu. Lain lama dan paling jam 10 selesai. Peti pas model. Mulai jam itu kan. Mulai jam itu. Jam. Lalu selesai. Lalu dia baut kan berapa nih? Lalu dia lawang, dia tahu lebih nika lamun lawang ada yang tidak berabot sehektar no 2 orang 2 dengan lamun nika yang pengalaman nika 2 hektar sepelan jelo aku lebih pokok nadak dari tukang alih rabu tumpahan ya rabu ganjil telu sampai jam 11 selesai oleh jam malam
ngecek campur rabuk kan jam balik tuh mulai. Jadi lamun tiang simpulan ke menara penyuluh pertanian oleh pemerintah juga arah seteparan penyuluh swasta. Penyuluh swasta tiang sebagai penyuluh swadaya gitu. Dia dengan perusahaan lalu peduli tanda peluru senamian jual pola kemitraan marah ke dia teparan penyuluh swadaya ke Batur tangan datang sekit untuk wilayah Batu Keliang Utara dipegang oleh 2 orang. Untuk wilayah Ai Buka dipegang oleh teman saya ini Doni, Pak Doni. Kemudian Mas ke barat itu nanti dipegang oleh Mas Hasbi. Sebagai istilahnya field asisten atau petugas lapangannya. Mereka berdua ini nanti juga masing-masing akan di backup atau mempunyai 2 orang bawahan yang akan terus membimbing perusahaan untuk bisa sukses dalam kemitraan itu. Mungkin arah pertanyaan, silakan. Jadi di dalam lokasi itu tidak boleh ada tanaman lain seperti pinggir-pinggirnya. Tuh boleh Pak. Kalau tanaman selain jagung boleh. Pelungguh mau tanam cabai, tanam buah apa silakan. Anggur. Pokok di daerah jagung. Lagu paling sip nadia narak pun pupa. Upah dedek taluran yang lalu pelungguh hendak sak begawian hendak lemak mulai begawian jelap poin dia yang teke upah. Waktu nyemprot hendak le talatan ke tanaman jagung ke dicer semprot upah lemak ia pindah. Jok upah itu dia pindah untuk lemak masuk bih racun kayak mana. Bagaimana Pak Haji? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Kepala UPT beserta jajaran yang sama-sama kita hormati, Bapak-bapak dari PT Adepanta yang sama-sama kita hormati, semua bapak-bapak ketua kelompok tani Kecamatan Batu Keliang Utara. Alhamdulillah memang di dalam kemitraan, semua kemitraan ini ada lebih ada kurangnya. Pertama sekarang saya mau menanyakan juplak juknis di dalam kemitraan dengan PT Adepanta, terutama seperti yang dijanjikan atau informasi dari bapak-bapak perusahaan tadi, kita akan dikasih bonus apabila kita melebihi target dari pencapaian dari kemitraan. Sedangkan ini saya mau tanyakan, bisa dikatakan rata-rata kita semua belum tentu punya sewa lahan 1 hektar. Seandainya saya nanam 20 ari dan saya dapat melebihi target penghasilan dari perusahaan, apakah kita akan dapat bonus atau bagaimana? Nah, itu pertama. Terus yang kedua, dari segi pekerjaannya atau pemeliharaannya, bisa enggak dari kita selaku petani minta supaya kita sendiri yang mengerjakan daripada dimasukkan tenaga luar? Kan lebih untung lagi kalau kita yang diupah dari perusahaan. Tapi tetap kita akan minta pendampingan dari perusahaan. Paling enggak bisa lah kita dapat penghasilan untuk membiayakan yang lain yang tidak ada tanggungan dari perusahaan. Dan yang ketiga, masalah benih dan perlengkapan ini. Setiap apapun barang yang kita dikasih dari perusahaan, apakah itu murni bantuan, apa tidak menjadi utang. Nah, terus yang selanjutnya, ini masalah jarak tanam ini atau lahan, apakah ditentukan dari perusahaan atau kita sendiri dari petani? Karena kita punya lahan yang agak di persawahan, ada yang di perkebunan, ada juga mungkin yang di bagian kehutanan. Apakah bisa kita akan melaksanakan budidaya di sana atau khusus untuk di wilayah lahan pertanian sawah aja?
Nah, cuman itu yang mungkin kita minta jawaban. Nah, terus mungkin dari masalah harga, ya memang lumayan sudah menjanjikan. Tapi kalau kita bandingkan dengan Horti, mungkin masih agak kurang ya. Ya, karena kalau kita hitung-hitungan, kalau Horti dengan jagung dengan kita dapat sekian ton, ya lumayan masih besaran Horti ya. Nah, tapi tempat kita minatnya sekarang karena ada bantuan sejenis bahan-bahanan atau saprodi dari perusahaan, itu yang membuat petani agak lebih ringan. Sama ilmunya. Ya, sama ilmunya juga. Cuma sekedar itu. Tapi Horti harganya Bukan bisa ya. Ya, cuma itu dulu Pak. Dari perusahaan kita minta jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih terkait tadi pertanyaan pertama, kita kan nanti masuknya melalui akan diumumkan ke kelompok tani. Ke kelompok tani nanti luasannya berapa hektar di kelompok tani itu nanti kita gabungkan, nggak masalah. Yang sanggup untuk memberikan itu untuk sebagai sarana penunjang produksi untuk kedepannya kemitraan. Sistemnya digabung Digabung juga nggak masalah. saya kira perorangan bisa Bisa perorangan. tapi dengan luas lahan sekian lah Oke. umpama kan saya Kalau dikonversi nggak bisa lah. nah itu Kalau dikonversi nggak bisa lah. Ya. Kita kan nggak gabungkan. punya lahan seluas itu. Oke. Nanti digabungkan saja, kemudian untuk kepemilikannya nanti kelompok tani yang memiliki, jadi anggota yang bermitra dengan Advantage bisa menggunakan. Gitu. Bisa diterima Pak? Bisa. Berarti jalurnya Ya. namanya tetap perseorangan, Tapi tapi digabung. nanti untuk masalah bonus yang Ya. ditanyakan itu mungkin bisa diarahkan melalui kelompok gitu. Ya, bisa. Seandainya satu kelompok tani itu bisa menyediakan umpama 10 anggota yang menanam dengan perbagian luas lahan jadi 2 hektar kan dapat 2 bonus. Ya. Supaya tidak ada kejuruan sosial besok. Kan nanti bahasan juga alat itu kan untuk kelompok. Ya, so, bisa dipinjam oleh siapa saja. Kan? Pak. Kemudian pertanyaan kedua nih, kita sambut pertanyaan feedback tadi. Ya. Kita nggak masalah digabungkan, Pak. Digabungkan per kelompok tani Belunggu di masing-masing kelompok tani digabungkan luasannya nanti berapa dengan capaian seperti ini ya Pak. Saya memberikan ini ada catatan. Ya. Catatannya Belunggu bisa foto. Nanti kalau setiap lupa Belunggu ingatkan ini loh. Dulu kita pernah pertemuan tanggal ini di BPP Batu Kelian Utara, kamu menjanjikan ini. Karena siapa yang keluar dari mulut saya juga akan mempertanggungjawabkan nanti Pak. Mungkin tidak di dunia tapi nanti sampai akhirat Pak. Ya. Belum foto nggak masalah, ini untuk disimpan. Kemudian untuk apa yang diberikan oleh perusahaan itu. Sebelum lanjut, Pak Haji, jadi yang tadi disampaikan per hektar ya. Apakah nanti misalkan kalau dia 2 atau 3 hektar, jadi bonus ini ada 2 atau 3 bentuk gitu? Nanti per hektar jika tembus lebih Jadi 5 ton. itu enggak. Kalau per kelompok Pak, Ya. saya pakai 7 ton Pak. Ya. Saya pakai 7 ton. Itu nanti rata-ratanya 7 ton. Itu saya masing-masing per hektar nanti saya berikan yang ini Pak, elektrik. Oke. Wah. Oke. Kalau dia perorangan saya kasih yang ini seperti yang tertera di sini. Nah, untuk per kelompok nanti kan gabungan tentu saya juga harus mengeluarkan import yang lebih besar Pak. Itu maksudnya. Karena memanajemen beberapa orang. Gitu. Lebih baik disampaikan sekarang. Nah, Biar dia tidak. jadi, Saya Supaya ada jadi motivasi kita juga. benar Pak. maksudnya Saya- begini di Pak Nurlan misalkan dia punya 2 hektar. Jadi dua-duanya 2 hektar ini ternyata produksinya lebih dari 5 ton. Berarti 2 bonus yang dia terima gitu. Apakah seperti itu? Atau dia per data saja dia terdeteksi dia lebih dari 5 ton
4 hektar dia dapat 1 bonus Ya. Kalau ini saya belum terpikirkan untuk membuatnya di PPT ini, tapi saya mempunyai solusi untuk pertanyaan perunggu. Untuk kalau nanam 2 hektar Pak, jika digabungkan dari beberapa kelompok, beberapa orang dalam satu kelompok itu, nanti kalau dia 2 hektar nanamnya 2 hektar, kemudian rata-ratanya nanti 5 ton, berarti 10 ton yang keluar Pak. 10 ton nanti saya kasih yang suan elektrik, perunggu catat Pak. Kasih Pak ya. Kemudian kalau lebih dari 7 ton nanti dia kasih 2 yang elektrik. Oke. Terima kasih banyak Pak pertanyaannya. Kemudian apa yang diberikan oleh perusahaan itu semuanya gratis. Tidak dipotong. Tidak dipotong. Tidak dipotong. Mungkin kalau sebelumnya perunggu pernah dimasuk oleh perusahaan lain itu diganti. Jadi kalau kita gratis ini Pak. yang belum saya masukkan tadi karo Pak di PPT karo juga nanti saya kasih gratis. Kemudian pertanyaan Tenaga perusahaan dikerja yang untuk kegiatan data sharing, Robuin dan boleh Silkating dari petani. boleh dari petani. Boleh Pak. Kami sistemnya borongan, tapi dengan catatan ya beres. Saya enggak, kami itu karena tanaman seperti yang sedang tadi sudah dibahas oleh Bapak koordinator, tanaman ini kan nggak bisa ditunda. Jadi apapun kendalanya nanti di dalam prosesnya, atau mungkin ada yang meninggal, itu nggak bisa ditolerir Pak. Harus selesai. Harus Pak. Karena kalau enggak nanti statusnya tadi nggak GF nanti Pak. Ya. Turun dia. Mungkin. Itu yang Intinya boleh dengan tanggung jawab dengan kan. tanggung jawab bersih. Ya. Nanti nggak ada alasan kita pergi melayang. Oke. Kalau belum masukkan tenaga kerja, maksudnya saya kalau saya bawa orang dari luar, dia punya rasa tanggung jawab. Saya borongan, dia nggak bisa pergi kemana-mana. Oke. Itu satu. Kemudian yang Selanjutnya tadi Saprodi sudah masalah lahan, apakah boleh di kebun, apakah boleh di sawah aja, hanya di sawah aja, kemudian untuk jarak tanamnya di kebun dan di sawah itu berbeda. Intinya pertanyaan pertama kayak ini Pak, juknisnya, maka diberikan slide nanti SOP-nya secara utuh gitu. Untuk syarat lahan selain dari isolasi tadi, kita tentunya harus ada air. Kita bukan jagung komersil gitu ya. Karena kita dalam prosesnya memproduksi ini kan nanti yang menyerbuki betina dari tanaman jagung ini kan berkurang dibandingkan, lebih sedikit dibandingkan yang komersil. Kalau komersil dia masing-masing punya polen sendiri atau bunga sendiri, sari sendiri. Kemudian kalau ini kan dia ada 2 banding 5. Okay. Jadi kita apa istilahnya punya standar, harus ada saluran, ada air irigasi. Air irigasi ketika tanaman itu nanti butuh irigasi, dia harus teririgasi. Karena menjamin bunganya itu ya? bunga polennya ini. Karena polen dari tanaman jagung ini, semua tanaman itu sangat reseptif dengan panas. Kalau nggak dibarengi dengan air, takutnya mati Pak, cepat kering Pak. Ya. Satu hal lagi untuk merangsang keluarnya betina, rambut atau seed tadi bunga betina itu air Pak. Kalau nggak ada air, yakin dia akan susah untuk keluarnya karena dia dirangsang oleh air. Gitu.
Itu yang jadi Saya kira pertimbangan. bisa maksimal penyembuhannya dengan air hujan karena sekarang kan Oh masih- kalau air hujan kita nggak berani malah Pak untuk penyerbukannya, makanya kita punya timing tanam atau jadwal tanam itu sampai bulan Agustus minggu kedua Pas musim hujan ini ya. Atau sebelum musim hujan. sebelum musim hujan. Tujuannya adalah nanti waktu, harapannya nanti sebelum waktu flowering atau pembungaan itu tidak terjadi hujan. Karena tanaman jagung itu lamun untuk produksi lamun terjadi hujan itu kelet Iya. kembang. Makanya Makanya ini ke kita memang nggak bisa mengatur alam, Iya. tapi kita bisa menyesuaikan dengan alam. Dari MT2 ini sampai MT3 awal di Agustus minggu kedua. Berarti kalau faktor lahan ini bisa Boleh di mana dipastikan saja. harus Boleh di di mana mana saja saja, yang yang penting penting air. yang ada pada saat dibutuhkan nanti Nanti ada kita tahu ya, kemudian kebetulan ada sawah kebun lah, tapi kan kita pakai air apa saja air hujan. Hujan. Jadi pengairan irigasi kan tidak ada, berarti tidak bisa di sana. Khawatirnya nanti ketika tanaman jagung belum butuh air, Ya, air hujan nggak ada. Jangan sampai nanti waduh kemitraan ini malah nggak menguntungkan. Harapannya kami itu pelunggu senamian bisa lebih berhasil dibandingkan budidaya pada biasanya. Kalau tadi dibandingkan dengan tanaman horti, iya. Kalau harganya bagus. Kalau enggak, ya lemes Pak. kalau imun kayak kemarin Ya. Lanjutan sedikit aja mumpung ditanyakan sama Pak Nurlan tadi. Itu kan yang misalkan ada, ini kan kita sudah berusaha misalkan seperti ada gangguan alam misalkan hujan pada saat flowering atau pada saat pembungaan yang berefek nanti mungkin penyerbukan tidak sempurna sehingga bijinya itu nanti rongak istilahnya nih. Ya. Apakah itu masih tetap diterima oleh perusahaan? Tetap akan diterima oleh perusahaan. Apapun kualitasnya, Kualitas pengisiannya Pak, kita berbicara kualitas pengisiannya. Walaupun rongak tapi Bagus. ininya. Tetap akan dibeli. Siman sama pembeli otak manuk nih ke Pak Tama untuk kalau tetap terbaik. yang penting punya isi. Oke, kok nenek Tama saksi itu doang. Apalagi baru marak beli otak manuk, apalagi mau beli otak sapi. Berarti yang penting barang masuk sesuai dengan SOP yang ada, tidak ada keluhan apapun, otomatis tidak seperti perusahaan lain kan ada sistem kelulusan. Oh enggak. Kalau kita tanaman jagung itu dinilainya di lapangan, Pak, bukan di lab. iya. Jadi jangan khawatir nantinya pelunggup tidak akan benih yang Tidak akan dibeli. tidak akan dibeli atau enggak dibayar. Ya. Saya yang tanggung jawab. 2023 yang saya awal pertama saya membawa Advanta ini untuk dibawa kelompok. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada masalah di bawah manajemen saya Pak. Karena saya yakin dari perusahaan karena dia punya produk yang dijual dia juga akan menjaga namanya Pak. Beda dengan perusahaan yang dia sebagai supplier ke perusahaan yang menjual produk. Dia kan nggak punya konsekuensi Pak. Kalau ini Pak, dia punya produk yang dijual, pelunggu senamian jangan lewat hukum. Viral kan, dia nggak bisa jual produk. Jadi saya yakin Advantasit Indonesia gak akan sampai membuat petani kecewa untuk masalah paymentnya. Ada lagi? Mungkin ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hormati PT Perpindahan dari depan Ya. dua dari perusahaan Advanta. Yang tiang mau tanyakan ini kurang lebih ada tiga. Yang pertama, berarti dari petani atau kelompok ini yang kita siapkan lahan ya. Yang pertama itu yang pertama.
berarti nanti memang harus lewat kelompok itu, misalkan karena saya yakin di masing-masing kelompok itu mungkin lahannya tidak ada yang 1 hektar. tidak ada ya, Kurang. ya kurang. Nah berarti itu ada minimalnya atau maksimalnya juga di kelompok itu yang pertama lahannya. Kedua ada biayanya tadi itu 10.675.000 itu dari mana? Misalkan dari perusahaan atau dari mana itu? Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga itu nanti tidak ada grade itu. Itu pertanyaan ketiga itu ada grade A atau B. Karena ada kalau besar kepala ayam bisa masuk, ada besar Kepala bebek beda harga. kebetulan saya juga dulu petani tembakau, saya sendiri turun ke lapangan menyemprot apa yang Nah, memang kirit-kirit ya. ya betul itu udah itu kalau kita pakai elektrik itu Tidak sama dengan perusahaan PT Bisi. malah Bisi kan pakai grade. Pakai kirit. ya, malah paling itu di petani itu ya ini tembakau ini yang ada apa namanya itu lebih ada konsekuensinya lah. Ya, kalau gabung ini saya ada cuma itu aja. Kebetulan juga di dusun saya itu kelompok saya sudah tapi tidak mencapai 1 hektar itu Pak dari perusahaan Panta. Oh, ada yang sudah nanam ya? Iya udah kebetulan berdekatan sama sawah. Lahan Ya, sudah. ya. Di mana ya Pak? Di kelompok tani 2 Sigoli dusun Benjo. Benjol. Benjol. Oh, Kita belum masuk di sini Pak. Iya, Tapi tapi- tahun sebelumnya mungkin. Kemarin-kemarin tapi mungkin perusahaan lain. Oh, manajemen lain dia dia. manajemen lain atau perusahaannya lain. Perusahaan lain. Kita satu daerah ada beberapa manajemen, ada 10 Oh, manajemen yang dengan manajemen terbanyak Pak. Target saya 218,5 hektar. Dari total proyeksi atau target dari perusahaan di Pulau Lombok ini 750 hektar. Artinya saya sekitar sepertiganya dari Sepertiganya sepertiganya ya, dari lahan target. Ya. Kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan dari berapa minimal lahan yang bisa diajak kerja sama dengan mitra? kalau minimalnya kami nggak ada Pak. Nggak ada, mau 5 hari tetap akan kita layani. 10 hari apalagi kalau bisa 10 hektar. Gitu. Harus serentak kalau menikah ya Pak, ya harus serentak. Mungkin harapannya lebih bagus jika bisa tanam serentak. Target cepat selesai. Saling kerja. Gitu. Kemudian untuk biaya yang dikeluarkan tadi, Biaya dari petani ya, Iya. 10 juta ini ya. ini dari petani. Analisa ya. Analisanya gitu. Biaya seeder kira-kira akan mengeluarkan sekian. Sekian. Dek mungkin ya pas ya Pak. Ande nak rapat-rapat, ande nak kurang, dek kurang lalu, ande lebih, dek lebih lalu. Kemudian Tidak ada tidak tidak ada. ada grip. Gripnya sebenarnya ada Pak. Di lapangan istilahnya pertama grip terbagus mungkin kalau di tembakau perunggu dulu dikenalnya oren, kemudian lemon. Gitu. Kalau di kami paling bagus itu GR. Oke. Green flagging istilahnya. Kemudian untuk yang kedua red flagging isolasi mungkin. Kemudian red flagging data seling istilah. Dia cara persis itu cabut kembang. Kemudian black lamun dendek cara mati sesuai SOP aja. Oh, gaji. Tidak terbaik. Dek terbaik sih itu lah jok. Lain. Buat suruh ganti. Nah, daripada sering pikiran dengan aku modal itu semile-mile kan Ya, soalnya ya. kan. Nara itu di nara jok pelungguh penjak di nara dampan. Tiang atau dampan.
gerik ni ke yang boleh tang cara bercerita baru tiang dari dampak. Selaku manajemen ya. Oke. Sebagai bentuk konsekuensi kalau mungkin di perusahaan lain ketika ini bukan bermaksud menjatuhkan perusahaan kita enggak, tapi mungkin bisa jadi bahan pembanding kalau perusahaan lain itu ketika enggak sesuai kredit ada kreditnya, kredit ini harganya ini enggak. Kalau kita pukul rata yang 3 kredit tadi KF RFD istilahnya, red flagging data seling, red flagging isolasi itu yang tanggung ya paling Berarti tidak ada perbedaan harga ya? Nggak ada. Walaupun nanti hasil analisanya ada yang isolasinya tidak terlalu bagus, tapi kan ada mece-mece 20 baris misal, artinya tetap sedangkan harga. Kalau yang black ini tidak bisa sudah ya? nggak bisa. Lamun black ini yang pelungkup dan mati SOP Dan cara cabut kembang, cabut kembang atau isolasi dan cara kena iya. Setiap apa yang kita lakukan tentu ada konsekuensinya. Tapi kalau masalah kredit tadi nggak ada. Makanya tiang kenapa mengatakan tadi saya akan masukkan tenaga kerja, karena kekhawatiran saya kalau nggak bersih proses data seling tadi, pencabutan memacetkan pada tanaman betina, kemudian kegiatan rocking tidak bersih dan hasil cuttingnya nggak bagus, nanti yang rugi. Itu yang membuat saya bercerita saya yang akan memasukkan tenaga kerja. Tapi jika perlu petani sanggup, kita buat perjanjian per hektarnya kita selama ini untuk borongan Pak, kita 800.000 per hektar untuk biaya data selingnya. Kemudian bunga ya, bunga dapat bunga dan nanti sekalian cabut yang oktet atau yang menyimpan, membeli dari BCT. Itu 800.000. Kemudian yang hasil cutting itu 400.000 per hektar dalam gunting-gunting. Jika satak ya dan sebulan biaya B perusahaan oleh ini pentian. Tidak ada tawar menawar memang dari segi masalah biaya ini. Karena kalau kita lihat 800 per hektar. Untuk nyabut bunga aja, cabut bunga aja. Cara punya aja. Nah, sama rocking ya yang Rocking. cabut tanaman yang dibalik. Tapi kayaknya mungkin menurut dia selaku petani mungkin bahkan lebih maksimal kalau kita sendiri yang kerjakan. Nah, itu. Karena kalau kita sendiri yang kerjakan kita sudah mau rugi. Besok hasilnya Nah, juga lebih daripada bagus. kita suruh orang lain masuk, kalau ada kekurangannya kita mau komen nggak enak juga. Kalau kita ya harus bertanggung jawab karena untuk kita juga. Selain bisa dapat gaji dan keuntungan untuk kita. Mudah-mudahan semua berpikir yang sama ya. Iya, saya juga sangat mendukung. Saya sangat mendukung. Ini nggak akan membawa tenaga kerja dari jauh, Pak. Saya bisa membuat lapangan pekerjaan di tempat peluru masing-masing kan. Lombok Timur. Serapan tenaga kerja mandang oleh tenaga kerja tuh sanggrahan untuk gading oleh ini lah. Kan bega. Bahkan kita juga agak meragukan mungkin nanti kalau kita dikerjakan sama orang lain. Lamun masalah keraguan ya paling ngeri soal kemudian agak gerit lamun tiang ada. Nah makanya ini sama-sama. Iya, itu saling menjaga sebenarnya. Kalau kita sama-sama mau komitmen nggak masalah. Saya juga sangat berharap Ada tenaga dari sini ya. Oke, Pak Taib, apa yang ditanyakan? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama yang mohon maaf atas kelambatan Pak. Ya. Jadi terima kasih atas undangannya dari PT Parta. Yang dia mau pertanyakan ini Pak, pertama kadang-kadang petani kita itu banyak kerjasama dengan PT lain, tapi hobinya beda. Ada yang bisi, ada yang panah merah. Ini juga terjadi di desa kami. Itu bisi masuk, panah merah masuk. Nah sekarang dengan hobi yang berbeda, tapi
nada jagung mungkin di Bisi atau di Panah Merah, lama di dusun kami. Sekarang dari Advanta sendiri, tatkala ada salah satu petani, dia nanam horti tapi jenis lain dari PT yang lain. Kalau satu kelompok itu ada Ya. yang beda. Artinya apa itu tidak Dua menjadi bendera, ya? ya? Dua bendera berarti. Dua bendera bisa jadi, dua bendera atau tiga. Apa tidak menjadi keluhan dari Advanta atau petani itu bisa diterima kerjasama dengan Advanta? Ya itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pengolahan lahan, Pak. Mungkin kami ketinggalan informasi, nggak tahu. Tapi apakah tanaman jagung ini nanti bentuk daripada tanah lahan itu bedengan, Harus diolah begitu. ya diolah bedengan atau gimana? Atau biasa. Atau biasa? Sama itu, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama tadi masalah mitra dengan lebih dari satu perusahaan, mungkin belum kerjasama juga untuk tanaman horti produksi benihnya dengan Panah Merah misal. Iya. Kami dari Advanta sendiri nggak masalah, nggak masalah. Mau dengan Bisi pun nggak masalah. Kebetulan saya sebagai CKR-nya juga untuk di Bisi, Pak, sebagai penanggung jawab produksi benih di Bisi. Untuk artinya jagungnya saya beda bendera, Pak. Tapi kalau pelunggu di Panah Merah nggak tahu saya, Pak. Mungkin pelunggu nggak dibolehin. Ya, Kalau di Panah Merah saya ya, agak melihatnya agak nggak mau diduakan. kalau nggak mau dimadu dia. Nggak mau dimadu. Tapi saya pernah memberikan jawaban, kamu jangan madu. Tapi benih jagung nggak ada di dia gitu. Dia ada jagung manis, Pak. Jagung manis. Dia ada jagung manis. Tapi jika dibandingkan yield-nya atau hasil buahnya, jagung manis kan kisut, Pak. Kisut. Kalau ini enggak. Semakin dia tua semakin bagus, keras, Pak, berat. Itu yang menjadi poin kami. Kami nggak mempermasalahkan pelunggu mau dua bendera, tiga bendera, nggak masalah. Nggak masalah ya. Asal jarak. isolasi tadi. Isolasi sama, bukan tumpang sari. Bukan Tumpang Sari. Ya, itu. Beda lahan. Ini dari Advanta jagung, dari Panah Merah di bawahnya nanti ada lain ada. Nah, itu kalau beda lahan nggak masalah kami, Pak. Kemudian yang kedua pengolahan lahan, apakah harus dibumbun atau di Untuk pengolahan lahan TOT ya? itu dianjurkan, tapi jika pelunggu nggak, ini pun kami nggak mempermasalahkan. Kita hanya menganjurkan alasannya untuk memberikan yang terbaik. Yang terbaik. Masalahnya nanti kalau masalah teknis seperti itu kan pilihannya di pelunggu. Tapi yang nggak bisa ditawar ya ini, Pak. Ini tiga nih. Nggak bisa ditawar kalau ini. Isolasi waktu. Yang ini. Oh, Ini nggak bisa ditawar ya. Ini. Kalau ini kita bisa menyesuaikan. Ini yang nggak bisa ini keluar. Sangat penentuan hasil soalnya ini. Dan tripnya saya yang terima ini. Saya cerita apa adanya, Pak. Konsekuensinya saya di sini, Pak, sebagai penanggung jawab. Mungkin ada pertanyaan lain? Oke, Mangkura, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang hormati daripada PT Avanta, Bapak Kepala PT yang mewakili. Niki pertanyaan dari tiang niki Nama dulu nama. Nama tiang Mbah Raen yang kelompok tani Beriuk Syukur, alamat Langgelawi. Niki sesuai paparan dari Bapak yang tadi, alhamdulillah hampura, tapi yang terlambat niki berapa sen semeton tiang niki ajarin seperti tiang sampean niki masalah pembiayaan dari tertera dari syarat tadi ini ke baru sampun tiang baca ini ke memang pembiayaan alhamdulillah nih begat. Cuma mungkin seperti yang ketua niki untuk kelompok tiang niki masalah napi saya tanggung si PT Avanta niki. Ampura ganti niki yang terlambat. Apakah daripada benih dan selain-lainnya niki. Mungkin niki oleh tiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang
terlambat tetap Pak. Kita flashback ya sebentar. Kita saprodinya sarana produksi yang kami berikan cuma-cuma tanpa ada pengembalian nanti di akhir oleh PT Advantasi Indonesia adalah benih, berupa benih jumlahnya 32 kilo total, ada 7 kilo jantan, 25 kilo betina. Herbisida sistemik ini Roundup, kemudian herbisida selektif itu Ramaxon, herbisida kontak ini selektif itu kita pakai Corbe. Kalau penggunaannya ini paling terkenal paling ampuh. Kita memberikan saprodi dari merek-merek yang memang ya paling ampuh lah. Kemudian ada fungisida Pak, ya, fungisida Mancozeb biru yang sudah ada nutrisinya juga. Patani ini dari Patani. Patani, kemudian insektisida dari Santani, itu Sapporo dengan bahan aktif emamectin benzoat yang termasuk di emamectin benzoat 52%. Itu sudah sangat ampuh dari hasil penelitian saya, karena udah 4,5 tahun saya meneliti jagung, dan emamectin benzoat dengan 50% kandungannya itu sudah sangat ampuh. Kemudian pupuk cair dari perusahaan Advantasi Indonesia akan memberikan 2 pupuk cair. Ini yang Manuhara saya Macarena. Mungkin kalau perlu kenal Ambisen. Ini pertama kalinya Ambisen Pak. Dari Bayer. Dari Bayer Ambisen. Kita punya Macarena. Ini dari UVL. Kalau perlu tahu, perusahaan formulasi dari India yang sekarang menduduki posisi nomor 2 terbesar dunia. Perusahaan UVL ini 10 kalinya Ambisen Pak. Itu kurang apa lagi yang diberikan dari Advanta. Kemudian nanti rencana akan ada NKP mengganti Silosel. Kalau tahun sebelumnya kita pakai Silosel. Jadi mungkin nanti Pupuk daunnya ya. izin tambahan sedikit, mungkin ada support yang belum saya bisa bawakan karena masih diinden di Jawa Pak. Itu nanti akan ada tambahan NKP Pak di sana nanti untuk bobot buah NKP sama mungkin akan ada tambahan di fungisida Pak, nanti ditambah dengan antrakon. Tapi saya nggak berani sebut itu bakal disupport kalau barangnya belum ada di saya. Kalau ini sudah pasti disupport karena barangnya sudah ada di saya. Seperti itu Pak. Kemudian saya tambahkan ini di luar support perusahaan. Saya pun Niki saya punya pupuk cair, pupuk Manuhara padi jagung namanya. Ini apabila diaplikasikan tidak disenangi oleh tikus, kemudian juga sudah ada perekatnya. Untuk kebutuhan berapa kali semprot, jika perusahaan mensupport untuk kebutuhan 2 kali semprot, saya berani memberikan untuk kebutuhan 3 kali semprot, jadi 5 kali semprot. Dengan catatan belum pakai, tapi saya jangan sampai nanti saya kasih belum pakai di padi. Karena kalau saya lakukan di jagung Pak, kayak ada catatan. Yang penting pelumbu mau 3 kali semprot di luar support perusahaan, saya sanggup untuk 3 kalinya Pak, sampai 3 kali support. Saya berikan juga cuma-cuma. Untuk pupuk lewat bawah, pupuk Korea dan Bonska ini itu dari petani, include di analisis petani yang dari poin 1 sampai 8 ini. Rekomendasinya berapa? Rekomendasi kita 8 kuintal sampai 1 ton. Ini saya hitung-hitungan yang saya berikan di sini, paparkan di sini itu adalah hitungan maksimal yang insya Allah pelunggu akan keluarkan.
Tapi jika biaya tenaga kerja itu dari pelunggu nggak membayar, tapi ya namanya usaha Pak ya. Siapapun yang bekerja mesti harus ada upahnya. Meskipun kita sendiri pun harus menghargai diri kita sendiri. Berarti terhitung Dengan non subsidi tidak- ya? Terhitung non subsidi. Ya, non subsidi. Gitu. Jadi kalau di total support yang diberikan ke petani, subsidi yang akan diberikan ke petani itu besarannya lebih dari 5 juta Pak. Oke. Yang niki. Ini aja yang pestisida, herbisida dan fungisida itu dan pupuk daun yang dari perusahaan. Kalau saya hitung itu lebih dari 1 juta Pak. Kalau benih 300.000 per satu. 300.000. Ya, baik jantan maupun betina. Kalau kita Tapi kalaupun mau beli gak dikasih Pak. Jantan juga dikasih. Gak dikasih beli Pak. Oke. Mungkin ada pertanyaan terjawab. izin Pak tambahan sedikit Ampure niki untuk klasifikasi kriteria jagung yang diambil itu kita tidak memiliki kriteria asalkan jangan busuk sama tumbuh nanti kan sudah ada kecambahnya itu kita nggak ambil, mohon maaf. Kalau busuk itu kita nggak ambil karena nanti ketika nyampe gudang itu bakal di reject, dan ketika di reject yang kena imbasnya itu mohon maaf grower penanggung jawab agib. Nah terus untuk semisal ada 2-3 biji dalam satu tongkol itu masukin karung Pak, nggak apa-apa asalkan kondisinya baik bijinya. 1-2 biji dalam satu tongkol masukin, nggak akan tetap ditimbang gitu, akan tetap ditimbang dan akan tetap dibayar walaupun nanti bakal kayak otak manuk istilah gitu, tetap tamat, tetap kayak terbayar si perusahaan gitu. Mungkin tambahan soalnya itu yang nanti jawab gitu Pak. Mungkin ada tambahan lain atau pertanyaan lain, silakan. Satu dari saya ini karena apa namanya ini modelnya pertama, ini kemudian yang sosial di sini adalah saling percaya ini masalahnya, tingkat kepercayaan. Jadi di beberapa waktu yang lalu di perjalanan petani bermitra ini yang sering kecewa adalah petani, yang paling sering kecewa dan merasa dirugikan gitu kan. Nah, juga mengeluarkan biaya, walaupun ada dari perusahaan juga kan lahannya sudah terpakai, rugi waktu. Nah, akhirnya berhutang juga untuk kebutuhan petani. Nah, ini kebetulan di pemerintah juga kan ada sedang penggalangan untuk jagung ini. Nah, kemudian ini didampingi oleh Polmas ya. Boleh nggak nanti di dalam kemitraan antara pelunggu dengan kelompok maupun dengan petani ini nimbrung yang namanya babin aktif mas itu di mungkin di surat kuasa apa namanya di surat perjanjiannya. Saya yakin kalau sudah niatnya tulus dan diskusi sama tidak ada masalah masuk saya aparat ini ke situ ya. Gimana ya? Kalau masalah itu kami tidak masalah Pak. Bahkan kami sangat ingin untuk menjamin karena ini kami tidak melakukan timbang bayar Pak. Ini untuk metode pembayarannya kalau petani yang sudah bermitra dalam produksi benih mungkin sudah hafal bagaimana cara mainnya gitu. Tapi bagi yang belum itu pembayaran akan dilakukan 14 hari dan paling lambat yang cerita paling baik seminggu pun ini cair. Lakukan cerita paling baik di dekat Saleman liwat seminggu belum jajah dan boleh jauh kan. Tiang doang sebagai petani, tiang dari petani menurut tante dan sesuai kerja pasti jadi mungkin perasaan kepada saling curiga kan. Kerih bermitra nani aja. Yang kok tiang bercerita tak baik 21 hari setelah jagung diambil dari petani dan akan diberikan via transfer lalu pelunggu menara anu WA tiang ke transferan.
baun atau lamun di arah rekening yang cash nggak masalah. Yang lain pelungguh atau pelungguh gede dijawab balik baun dia situ jalin silaturahmi kerjasama dengan kepolisian tidak masalah. Jadi kita coba anukan, coba komunikasi dengan Kapolsek kan, mengharapkan Babin Kamtibnya untuk ikut mendampingi nanti. Karena untuk menjamin seperti yang disampaikan tadi, masalahnya 3 minggu paling baik katanya kan, nggak bisa wah lain kan. Nah, kalau dari sisi negatifnya Pak, seandainya SIDE ini lalai terhadap itu nanti bisa ditempuh melalui jalur hukum oleh petani maksudnya itu. Dan ini nyambung perawatan ya tersilakan angkat Pas kempen blocking bis batik. dan saya kira merubah niki kaitan dengan hak ketetapan harga ini ketika bermitra niki Laut yang mau prakabin perusahaan itu ini dari kelas sekit contoh dari kolam sebir dari kolam timur bukan biruan saya ini dari keparan orang kelas sekit sebagus-bagus si parang itu lamunnya ini parang jadi kelas sekit yang tetap bisa berubah no adalah paling atau lawan berubah masalah hak ketetapan harga ini resiko paling biasa bisa bermitra nih Info jadi korban. Pernah mengalami ini. dengan penuh perasaan emosional. Itu apa angin iya doang sering terjadi di ini jadi nomor sakit lebih terlalu Yang ini ke tanpa perkenalan diri yang itu tetap yang itu sebagai grower atau penanggung jawab mungkin lek panah merah perlu kenalaran petani kunci lamun lek bisi mungkin CKR lamun lek Advanta itu istilah grower sebagai penanggung jawab gitu. Yang tanggung jawab lamun sok macam-macam perusahaan itu yang ngajak bagi Randen GF nih GP burung masalah lamun yang itu masalah kepen kan subur babiai menunggu dia tipa kemitraan itu mau macam-macam kan kayak yang sakit gitu marah lamun mungkin oleh panah merah pelunggu karena istilah milik pemadu milik pemadu panah merah mungkin mungkin maksud Bapak berpengaruh deh harga pembelian terhadap gerit jagung mungkin Bapak baru dengar. Ini berpengaruh. Tetap terbaik Pak. Baru ada catatan ini sak luas ke sak timur. Harga tetap Bapak. Mungkin yang berubah timbang lain gerit, tetap sudah pembelian sesuai dengan kesepakatan di awal. Konsekuensi tanggung ya. Ini kita masalah pencairan pembayaran itu kan ada petani yang kelompok, ada yang mandiri nanti kan bisa jadi seperti yang dipaparkan ada yang gabung 1 hektar sama 20 hari. Apakah rekeningnya dipisah itu atau kelompok satu orang atau masing-masing pemilik yang gabung itu kita pakai pemilik Pak karena banyak pengalaman tapi bonus nggak hilang kan Pak? Bonus bayar Dia benar nih ke ada setelah bonus ya. Hilang bonus karena pembayaran bisa-bisa nggak masalah tapi tadi jika di slide mungkin pelunggu lihat kalau dia pribadi nanam 5 hektar dengan lebih dari 5 ton dengan 1 sekian gitu. Yang bisa kasih ini. Tapi kalau tangki sprayer elektrik, tapi kalau pelunggu nanam 2 hektar dengan rata-rata ini tidak pribadi maksudnya kelompok yang kasih ini 1. Mungkin tidak tertulis di situ karena baru terpikirkan juga. Dari 10 lelah bagi wakil oleh saya kerja satu botol sementara kan ada 10 hari ada 5 hari dan bagi-bagi Nanti ada pendampingan istilahnya Pak.
Ada Pak. Karena ini kan mungkin untuk 1 hektar, Iya. jadi ada yang 20 ada yang 15. Nanti ini yang bagi Sesuaikan sesuai luas lahan. yang mungkin dari 10 menyusul lapangan. Ya, perlu ada manajemen itu Pak. Ya, Izin Pak, mau menanggapi masalah terkait seperti itu. Di tahun 2024 kita siasati dengan cara per area itu kita kasih dengan kita pakaiin plastik. Cuma itu nggak efektif. Nah, tahun ini kita pakai dengan cara kita yang langsung turun ke lapangan. Ketika petani mau nyemprot, petani bawa sprayernya, kita yang isikan berapa dosis yang tepat untuk penyakit yang ada di lapangan. Seperti itu. Sekalian kita sharing di lapangan apa penyakit yang terjadi di jagung ini, apa obat yang tepat untuk jagung ini kita sudah bawakan. Nanti tim yang akan mengasih takaran yang pas. Ketika 10 are berapa dosis yang tepat kita kasih di lapangan langsung. Seperti itu Pak. Kecuali tak milih beronggo, kan IPP ini milih beronggo. Nah, Kalau kurang beli. lamun kurang lekan takaran ini kan bantuan untuk 1 kali semprot tadi udah dijelaskan. Semisal nanti ketika ada serangan balik ini penyakit, petani yang talangi. Kita cuma merekomendasikan obat apa yang tepat untuk semprot itu. Seperti itu. Ya, satu catatan penting mungkin Pak. Kalau kita ini ketua kelompok, ya, artinya kita itu memegang amanah Pak ya. Kemudian di lahan itu ada beberapa petani digabung jadi 1 hektar. Artinya kita sebagai penanggung jawab di bawah itu amanah Pak. Kadang-kadang jangan sampai salah digunakan. Dia punya tanaman padi nanti dipakai oleh ketua kelompoknya. Nah, untuk mengantisipasi hal seperti itu nanti petugas dari perusahaan yang mendampingi langsung ketika penyemprotan Pak. Ini takaran untuk 10 are kita tuangkan di dalam tangki, petani nyemprot seperti itu Pak. Jadi kita nggak melalui, mohon maaf, ketua kelompok, mungkin ketua kelompok bakal ribet dengan hal seperti itu. Nanti tim dari kita, dari perusahaan dan dari grower yang akan turun langsung ke lapangan. Jadi seperti itu Pak. terima nyemprot Pak. Terima nyemprot. Kamu nyemprot bisa berikut nggak racun anu doang jual barang daun. Biaya sekali ada cabang nikmatan hasil. Ada Ini gratis. Ada biayanya itu Pak. apa namanya support dari mungkin dari pribadi kan, mungkin atau dari perusahaan, karena pupuk yang akan dipergunakan direkomendasikan itu besar sampai dia 8 kintal kan. Kalau dia rata-rata petani kita ini subsidi pupuknya hanya basisnya adalah per hektar itu 170, bahkan sekarang ini mungkin turun lagi ya 170 kilo lawan 250, jadi tidak akan sampai gitu. Jadi ada enggak apa namanya support dalam bentuk pinjaman seperti mungkin mitra yang lain di sini. Terima kasih atas pertanyaannya terkait pinjaman modal gitu. Yang akan mengusahakan gitu untuk bisa memberikan pinjaman, tapi dengan catatan. Catatannya adalah total populasi yang ditanam oleh petani itu minimal nanti 90% dari total semestinya. Andai berisi 40.000 100.000 misalnya sih, harus sairuk nih ke 20.000 tanaman. Paling gede ke 20.000 tanaman. Yang minimal gitu. Kemudian dan dianggap baik oleh teman-teman dari perusahaan. Anggap seolah masuk seolah nih ke baris kan, seolah baris, tapi baris mungkin saling silang-silang gitu kan, bukan selingkuh laut harapan. Kemudian Itu salah satu syarat untuk kita bisa mengajukan pinjaman. 90%. Dianggap baik itu barisnya rapi, maksudnya nggak saling silang. Soal Pak Lan, jadi kalau sudah di lapangan bagus, insya Allah hasilnya juga akan bagus. Dan kalau sudah minjem
bisa kembali uangnya itu. Nah, Kalau dia di lapangan Termasuk itu suruh- jadi suruh- makanya itu jadi suruh jaminan. pinjam, dan ada jaminan jadi kembalikan lagi uangnya. itu yang jadi bahan pertimbangan karena jujur saya juga